Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya? Iya. Baik, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang beberapa jenis hantu atau jenis jin yang berdasarkan pemahaman atau sumbernya dari beberapa kitab kasepuhan, ya, kejawen lah gitu ya. Tapi kalau saya sih biasanya manggilnya kasepuhan gitu. Oke, waktu kemarin-kemarin kita sudah bahas siluman, ada juga jenis jin keblek, ada juga apa namanya, mekaryangan, apa kemarin tuh namanya, lupa aneh. Danyang merkayangan, terus ada juga siluman, kajiman, bekasakan ya, sama keblek. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai genderuwo. Nah, ini genderuwo ini sudah tidak asing lagi ya sebenarnya di telinga kita gitu. Jadi memang genderuwo ini adalah salah satu jenis jin yang populasinya amat sangat banyak, terutama di Indonesia gitu. Cuman yang saya bingung adalah kenapa genderuwo hanya ada di Indonesia, nggak ada di luar negeri gitu. Ya mungkin ya kalau dari segi pemahaman yang pernah, kalau mungkin murid-murid lama yang ikut saya yang dari saya masih bujangan sampai sekarang, mereka sudah paham bahwasanya pemahaman dari kita mengamalkan ilmu hikmah, genderuwo itu adalah salah satu qabilah jin atau jenis jin, yang mana sebenarnya jin ini apa itu kan bisa dikatakan genderuwo karena dia itu diambil dari kata genderuwo, itu artinya ganda rupa kalau bahasa Indonesianya, dari bahasa Jawa. Jadi si ganda rupa ini dia bisa berubah wujud, berubah gitu wujudnya gitu. Dan memang si genderuwo ini biasanya condongnya agak genit ya gitu. Dan dia ini salah satu jenis jin gitu. Dan genderuwo ini sebenarnya bukan jenis jin tingkat tinggi sekali, tidak ya, menengah ke bawah lah kira-kira begitu. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang yang ilmu hikmah yang dulu, tapi kita akan mengambil sisi lain atau sudut pandang lain mengenai genderuwo dari salah satu kitab karya Suwardi Endraswara. Oke, genderuwo. Ya, ini saya sambil bacakan dan saya juga ulas ya. Karena ini cukup menarik gitu. Cukup menarik, dan ini memang agak sedikit berbeda dari apa yang diajarkan guru-guru saya dan apa yang dikasih pemahamannya sama guru-guru saya dari sisi ilmu hikmah gitu. Genderuwo itu postur tubuh genderuwo amat sangat besar, berwarna hitam kemerah-merahan. Ada genderuwo yang mengenakan surjan dan blangkon serta ikat. Cuman di alam jin ada blangkon ya. Oke, lanjut. Genderuwo biasanya hobi perempuan. Nggak genderuwo aja sih, semua laki-laki juga hobi perempuan gitu. Dia memiliki godaan maut. Wow. Godaan maut, Bud. Permainan S3KS. S3KS diartikan sendiri. Permainan S3KS genderuwo amat sangat hot. Ini kitab apa ini? Dan menyerupai manusia yang libidonya tinggi. Kegemaran genderuwo adalah berkeliaran di malam hari, tempat sepi, pohon besar, batu yang berair adalah tempat kesukaan genderuwo. Tanda-tanda kalau akan ada genderuwo biasanya ada bau-bau harum,
Karena itu jika malam hari ada bau-bau harum semerbak semakin merasuk ke hidung perlu waspada. Ada angin sepoi-sepoi pun akan menyertai kehadiran genderuwo. Nah, itu ada ciri-cirinya. Jadi kalau misalkan rumah teman-teman tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi, bau wangi semerbak, ini tapi tidak jelaskan wangi apa ya. Mungkin wanginya aneh gitu. Atau mungkin melati, Wangi kentang. Kentang. Oh, pernah ya? Iya, biasanya kentang. Oh, pengalaman ya? Enggak, bukan. Emang hot ya? Bukan. Hah? Enggak, maksudnya kalau genderuwo tuh setahu aku wanginya kentang. Kentang. Kentang Kecium makanan Kentang kentang. rebus. Kentang rebus. Kayak kentang yang disomai-somai gitu tuh, Ki. Pas Oh. tempatnya dibuka kan kentangnya kecium. Oh, wangi kentang. Pengalaman banget ya. Enggak ada tempat ya. Ada tempat Nggak apa-apa, lanjut aja. enggak, ya ada tempat yang emang baunya semerbak kentang rebus, Ki. Aku pernah exploring rumah kentang itu. Oh, Tapi emang bau kentang, Ki. bau kentang. Mungkin ada yang jualan kentang nggak sih? Nggak ada. Enggak ada. Oh. Jadi bau kentang tuh. Jadi kameramen saya udah pengalaman dengan genderuwo. Katanya baunya bau kentang, bau semerbak kentang. Semakin merasuk ke hidung, yang bener ya? Iya, kecium banget. Tapi nggak cuma aku doang, tapi semua orang yang ada di situ kecium bau kentang. Oh, gitu. Terus emang ada angin sepoi-sepoi juga? Ada angin. Oh iya, berarti benar ya, kitab ini ngomong bener loh. Terus dia paling suka di tempat sepi, pohon besar, batu yang berair, benar ya? Emang di tempat itu banyak pohon besar juga? Pohon besar sama lembab, padahal rumah kosong tapi masih rapat gitu, Ki. Bukan yang bocor-bocor. Tapi dalamnya lembab. Tapi lembab. Oh gitu. Ada pohon besar juga di situ. Ada. Oh iya, benar berarti. Terus emang itu permen S3KS-nya hot ya? Belum nyoba kalau itu. Belum nyoba. Belum nyoba, guys. Oh. Atau jangan-jangan udah tapi ditutup-tutupin. Belum, guys. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini kitab sahih, alhamdulillah sahih ya. Sudah ada yang mengalaminya. Gitu. Dan genderuwo adalah jenis jin yang di kalangan masyarakat Jawa dikenal sebagai hantu mesum. Oke, hantu mesum. Kesian ya. Sebenarnya yang mesum bukan dia aja sih sebenarnya. Yang lain juga banyak sih yang mesum. Gitu. Tapi dia bisa menyerupai ya, Ki. Namanya juga gandarupa. Oh, kan. Genderuwo. Sebenarnya semua jin bisa menyerupai guys, teman-teman. Bukan cuma dia doang gitu. Jadi genderuwo itu bahasa kita doang gitu. Tapi sebenarnya mungkin dia dari kabilah apa atau kabilah Torobi apa kabilah Awan atau kabilah apa, kita Allahu alam nggak tahu ya. Gitu. Dan atau hantu hidung belang. Ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan genderuwo aja yang bisa dikatakan hantu hidung belang, segala jenis jin yang dia nakalnya ke arah situ disebut jin hantu hidung belang sebenarnya. Disebut demikian karena kegemaran menggoda perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang kesepian, menurut Subroto dan Masuri tahun 2003. Enggak, saya bukan ibu-ibu. Oh belum, bukan ya? Oh dia hanya suka pada ibu-ibu berarti maksudnya. Bukan hanya suka, maksudnya adalah terutama. Oh, paling unggul dia sukanya sama Paling unggul sama yang ibu-ibu gitu. Tapi dia dikatakan maksudnya suka menggoda perempuan, terutama gitu, ibu-ibu. Jadi semua perempuan suka digoda, tapi dia lebih suka menggoda ibu-ibu gitu. Makanya ibu-ibu di rumah tuh kalau mau mau tidur tuh wudu dulu, baca ayatul kursi dulu gitu ya, baca doa dulu lah gitu ya. Lalu berikutnya adalah pusat lokasi genderuwo biasanya di pohon-pohon besar dan hutan belantara. Di wilayah hutan jati Donoloyo, Kecamatan Slogohimo, sekitar 60 km di sebelah timur Kota Wonogiri, di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Giri Mulyo Kulon, Progo, sekitar 60 km ke barat dari kota Yogyakarta. Lengkap ya. Dia berarti base campnya di situ maksudnya. Base campnya tempat yang paling besar, mungkin kerajaan genderuwo yang paling besarnya tuh daerah situ gitu. 60 km di sebelah timur kota Wonogiri, di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Giri Mulyo Kulon, Progo, sekitar 60 km lagi ke arah sekitar 60 km ke barat dari kota Yogyakarta. Jadi kalau dari Yogyakarta sekitar 60 km ke arahnya barat gitu. Genderuwo adalah suami wewe gombel. Bener deh. Jadi kalau jin cowok sama cewek nikah, yang cewek jadi wewe gombel, yang cowok jadi genderuwo gitu kali maksudnya ya.
Ya itu menurut bahasa kita sebenarnya gitu. Jadi wewe gombel juga sendiri sebenarnya bahasa kita sebenarnya. Cuman mungkin dia dari Qabila jin yang mana gitu. Gitu. Jadi wewe itu bahasa kita aja gitu ya. Kalau misalnya kita mau bahas dari Qabila jin, nah mungkin bisa lihat cek video-video kita yang lain mengenai pembahasan Qabila jin itu banyak sekali. Genderuwo dan wewe adalah roh makhluk halus yang berasal dari roh orang yang meninggal akibat kurang sempurna dalam penguburannya. Nah, ini mungkin yang sering digunakan para praktisi-praktisi kasepuhan, pemahaman-pemahaman orang-orang kasepuhan dan kejawen seperti itu ya. Nah, mereka tuh juga ada kalau mereka itu ada istilah menyempurnakan hantu atau menyempurnakan roh halus gitu. Tapi kalau dari kita pandangan ilmu hikmah sendiri, sebenarnya siapapun yang sudah meninggal pasti akan kembali ke Allah. Namun mereka itu hanyalah korinnya atau jin setempat atau korin yang biasanya suka menggoda manusia atau mengganggu manusia gitu. Tapi kalau orangnya yang sudah meninggal, bagaimanapun dia posisi meninggalnya tetap akan kembali ke Allah gitu. Nah itu dari sisi ilmu hikmah. Tapi kalau dari sisi ilmu kasepuhan, mereka mengatakan bahwasanya genderuwo dan wewe itu adalah makhluk halus yang berasal dari roh orang yang meninggal akibat kurang sempurna dalam penguburannya. Jadi teman-teman tergantung teman-teman mau ikut yang mana gitu. Karena semua ada dalilnya sih gitu ya. Mau ikut yang hikmah ya sesuai dengan hadis, sesuai dengan Quran ya, atau ikut pemahaman kasepuhan gitu ya. Saya memberikan dua sudut pandang gitu ya, jadi tetap teman-teman yang menilai sendiri mau ikut yang mana. Saya bukan hak saya untuk menghakimi gitu, namanya kita belajar ya gitu. Kalau saya pribadi tetap saya ikut yang hikmah ya. Oke, lanjut. Roh ini akan mengganggu manusia dengan cara mengetuk-ngetuk pintu yang berdekatan dengan kuburan atau menggoyang-goyangkan pepohonan apabila ada orang lewat. Ini sering nih pas kalau misalnya kita penelusuran. Ini sering terjadi nih, biasanya ada yang ngetok lah, ada yang lemparin batu, misalkan ada yang daunnya goyang sendiri tapi cuma daun itu doang gitu, yang lain enggak. Nah, berarti ini adalah kerjaannya si genderuwo gitu. Gitu, dia suka cari perhatian gitu ya. Apalagi kalau misalnya penelusuran ada ceweknya, wah itu biasanya kalau penelusuran ada ceweknya ya guys, biasanya interaksinya jauh lebih wow gitu daripada cowok-cowok doang biasanya gitu. Biasanya sih begitu ya, karena pengalaman saya dulu pas waktu saya masih sering penelusuran, kita pernah jalan cowok-cowok aja, murid-murid cowok-cowok semua itu gangguannya biasa aja, paling merinding-merinding gitu-gitu doang gitu. Tapi kalau yang saya pernah bawa beberapa murid cewek gitu kan, itu gangguannya lebih ekstrim gitu, lebih kuat gitu. Lalu bila ini terjadi, biasanya di atas kuburan dibacakan Al-Quran agar tidak terjadi lagi dan sekaligus untuk menyempurnakan roh tadi. Orang-orang mati yang sering menjadi genderuwo antara lain mati bunuh diri. Orang mati menggantungkan diri akan menjadi genderuwo bila laki-laki dan perempuan menjadi wewe. Oh, jadi kalau misalkan orang yang matinya bunuh diri atau misalkan dia gantung diri, pokoknya matinya tidak wajar, itu menurut pemahaman mereka, kasupan ini bahwasanya mereka orang-orang yang sudah meninggal yang tidak wajar tadi akan menjadi genderuwo, yang kalau cowok, kalau misalnya cewek jadi wewe gombel atau peri. Jadi peri ya. Padahal peri itu setahu aneh itu ini loh, disuguhkan disiapkan untuk di sorga soalnya gitu, setahu aneh sih gitu ya, untuk melayani para mukmin di sorga kelak gitu. Mungkin wujudnya aja kali gitu. Iya, maksudnya peri itu maksudnya yang bagus kali, maksudnya ini kiasan, maksudnya tuh kiasan. Kalau wewe itu yang jelek wujudnya, kalau peri itu wujudnya yang bagus gitu. Genderuwo biasanya sering mengganggu seorang wanita yang mempunyai anak kecil. Seringkali genderuwo juga menggondol seorang anak sampai berhari-hari. Apa itu menggondol? Membawa. Oh, genderuwo juga menggondol seorang anak sampai berhari-hari dibawa ke hutan. Lah kalau misalnya kita kota begini, bawanya gimana ya? Jauh juga. Bawa mobil kali dia. Begitu juga wewe dan peri, sering menggoda laki-laki yang kesepian. Tuh teman-teman yang kesepian, digoda sama wewe dan peri. Ya, wewe dan peri sering mau menemani tidur laki-laki tersebut, bahkan sampai mau diajak bersetubuh. Genderuwo kadang berasal dari setan yang menyamar. Pengalaman seorang setan selalu menggoda manusia agar tergelincir, maka genderuwo pun begitu sifatnya. Ya namanya juga
jin fasik ya, ya pasti akan menggoda manusia bagaimanapun caranya dari sisi manapun gitu ya. Ya begitulah, entah dia genderuwo, entah dia apa itu namanya wewe. Cuman sebenarnya setan itu sebenarnya sifat gitu. Jadi memang jin itu kan ada yang baik, ada yang tidak, sama seperti kita. Ada manusia itu ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Makanya dikatakan minal jinnati wanas di surat An-Nas gitu ya. Setan dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu sebenarnya sifat yang bisa merasuk ke dalam jin ataupun manusia. Kalau jinnya suka mengganggu, suka menggoda begini ya masuknya syaiton, golongan setan dari golongan jin. Kalau misalkan yang mengganggu kita misalkan ngajakin clubbing, ngajakin minum gitu ya, ngajakin ke diskotik, ngajakin judi ya, ngajakin narkoba, itu setan dari golongan manusia. Dan biasanya setan dari golongan manusia ini lebih susah nih naklukinnya daripada setan dari golongan jin. Setan dari golongan jin kita tinggal baca ayat kursi selesai gitu ya. Atau kita tinggal baca asma, kita tinggal baca asma-asma malaikat atau asma-asma yang kita kuasai, mereka pergi gitu. Tapi kalau setan dari golongan manusia ini susah gitu, dibaca ayat kursi dia ikut baca soalnya. Itu susahnya gitu ya. Oke. Lalu berikutnya, genderuwo adalah makhluk yang bernada bodoh tapi kasar. Rambutnya nyerodok. Apa tuh nyerodok? Nyerodok, kusut. Hah? Ke depan ya. Nyerodok, kusut dan acak-acakan. Cara berpakaiannya. Makhluk yang satu ini gemar di tempat yang sepi. Dia bisa diundang dengan cara menyiapkan burung gagak yang disembelih, dikasih bunga, diberi garam, kemenyan, terus burung gagak itu diteteskan, dipanggang dan digoreng kemenyan. Emang menyan bisa buat menggoreng? Oh, maksudnya dibakar. Oh, maksudnya digabung sama kemenyan. Oh, maksudnya sama kemenyan digoreng gitu. Digoreng. Iya, digoreng sama kemenyan. Oh iya. Saya baca lagi ya, sekali lagi ya. Ini agak ngejelimet nih. Makhluk yang satu ini gemar di tempat sepi. Dia bisa diundang dengan cara menyiapkan burung gagak yang disembelih, dikasih bunga, diberi garam, terus dikasih kemenyan, terus burung gagak itu diteteskan, dipanggang, dan digoreng dengan kemenyan kali maksudnya gitu. Tapi kan di dalamnya sudah ada kemenyan tadi. Maksudnya digoreng gitu maksudnya. Habis dibakar, digoreng kayak dibikin capcay gitu. Nah, kalau ini coba bagi yang takut akan berbahaya. Nah, teman-teman kalau mau coba ya monggo aja. Gitu ya. Ya, monggo aja, ini dari kitabnya sih gitu ya. Kalau saya sih ogah gitu, kurang kerjaan. Yang jelas genderuwo pun memiliki sifat seperti halnya manusia, dia membutuhkan gairah seksual seperti kita. Karena itu, kalau menghadirkan genderuwo memang harus hati-hati. Kalau di sekeliling Anda ada wanita yang masih perawan, nah hati-hati nih. Seorang perawan cantik, lemah gemulai dapat menjadi sasaran genderuwo apabila mengenakan pakaian yang serba ketat, apalagi pakaian yang serba ketat. Daya rangsang seksual genderuwo sebenarnya jauh lebih besar dibanding manusia biasa. Wow. Makanya tadi kan di awal dibilang dia amat sangat hot. Panas. Hot. Ya. Yang membahayakan jika genderuwo tadi usil, kegemaran genderuwo memang menjadi penggoda. Jika ada orang yang pacaran, genderuwo dapat pura-pura menjadi laki-laki. Akibatnya laki-laki yang sedang pacaran sering bertingkah dan bersuara mak celup. Bersuara mak celup. Suara tiba-tiba dan aneh hingga membuat pasangan kaget. Yang lebih berbahaya lagi ketika genderuwo itu juga menggoda pada pasangan yang sedang bulan madu. Kegagalan malam pertama dapat disebabkan oleh ulah genderuwo. Itulah sebabnya orang yang memadu kasih memang membutuhkan ajian, rapal, dan doa agar jauh dari godaan. Nah, ini sebenarnya diajarkan juga dalam Islam bahasanya, kalau misalkan kita mau menjima istri, kita lagi bulan madu, jima gitu ya, itu ada doanya guys gitu ya. Kita melindungi diri kita dengan doa supaya setan-setan itu tidak ikut menjima gitu, tidak ikut bersama kita dalam melakukan hubungan itu gitu. Jadi hati-hati ya guys. Jadi setiap kali buat suami istri yang mau melakukan jima gitu ya, ini khusus suami istri loh ya, melakukan jima gitu, baca doa lah gitu ya. Tapi yang belum jadi suami istri ya belum boleh jima ya, belum boleh dulu ya. Jadi harus nikah dulu gitu ya. Oke, lalu lanjut. Pernah terjadi pula baru-baru ini di Palmerah, Jakarta. Baru-baru ini tahun berapa lu? Ya dia tahunnya itulah pokoknya. Juga ada seorang anak di Supiti, genderuwo.
anak itu sedang salat maghrib lalu berteriak bahwa kemaluannya dihitan makhluk gaib. Memang benar kemaluan anak itu telah terkupas dan tak keluar darah sedikit pun. Karena itu orang tua anak itu segera mengadakan syukuran. Atas dasar kenyataan ini memang genderuwo pun sebenarnya ada yang jahat, ada yang baik. Genderuwo dapat menolong dan mencelakakan orang, seluruhnya tergantung sikap manusia itu sendiri yang mau berteman dengan genderuwo atau ingin memusuhinya. Ya, namanya seperti saya tadi bilang, genderuwo itu salah satu bangsa jin gitu. Tidak semuanya jahat itu sebenarnya. Balik lagi, genderuwo itu sebenarnya bangsa jin. Kita aja yang ngomong genderuwo gitu ya, karena kita Indonesia gitu. Jadi sebenarnya genderuwo versi luar juga ada, tapi dikatakan mereka jin bangsa apa gitu sebenarnya. Itu. Jadi balik-balik lagi pada intinya genderuwo itu adalah bangsa jin yang kobilah atau kobilahnya yang mana tergantung dari tempat dia tinggal gitu ya. Dan dia juga ada yang mukmin, ada yang fasik gitu. Jadi ya kalau yang fasik yang seperti itu nakal gitu, tapi yang mukmin insya Allah dia tidak akan mengganggu kita yang merugikan gitu. Oke, sampai di sini dulu kita bahas tentang genderuwo. Next kita akan bahas tentang Wewe, istrinya si Wewe ya. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.